Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arif Jidan Alkoni dengan nomor NIM 07020121028. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tarekat Syadziliyah. Langsung ke pembahasan. Tarekat Syadziliyah merupakan salah satu tarekat sufi yang didirikan oleh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili pada abad ke-7. Baik di kawasan barat maupun timur, tumbuh berbagai tarekat sufi yang bergerak secara aktif di dunia Islam. Belahan barat muncul aliran tarekat Syadziliyah yang kemudian berkembang ke Mesir dan dunia Islam bagian timur juga sampai menyebar ke berbagai kawasan Islam sampai saat ini. Pendiri tarekat Syadziliyah adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abu Hasan al-Syadzili atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Hasan al-Syadzili. Beliau lahir pada tahun 593 Hijriah di Tunisia, Afrika. Dan dalam sejarah keturunannya, beliau dihubungkan dengan keturunan dari Hasan putra Ali bin Thalib, dan dengan demikian juga keturunan dari Siti Fatimah, anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW. Tarekat Syadziliyah memulai keberadaannya di bawah salah satu dinasti Al-Muwahhidun, yakni Hafsiyah di Tunisia. Tarekat ini kemudian berkembang dan tumbuh subur di Mesir dan Timur dekat di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Dalam hal ini yang menarik bahwa meskipun tarekat ini berkembang pesat di daerah timur, namun awal berkembangnya adalah dari barat Tunisia. Dengan demikian, peran daerah Maghrib dalam kehidupan spiritual tidak sedikit. Pokok-pokok ajaran tarekat Syadziliyah. Yang pertama, takwa kepada Allah SWT lahir dan batin, yaitu secara konsisten, istiqomah, sabar, dan tabah, selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam ucapan dan perbuatan, yaitu dengan cara selalu berusaha sekuat-sekuatnya untuk senantiasa berucap dan beramal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah, yaitu dengan cara tidak memperdulikan makhluk dalam kesukaan atau kebencian. Mereka diiringi dengan kesabaran dan berserah diri kepada Allah. Yang keempat, ridho kepada Allah SWT baik dalam kekurangan maupun kelebihan, yaitu dengan cara senantiasa ridho, ikhlas, qanaah, dan tawakal dalam menerima apapun pemberian Allah. Yang terakhir, selalu berusaha dalam hatinya menyebut nama Allah SWT. Amalan-amalan dalam tarekat Syadziliyah. Yang pertama, istighfar. Maksud istighfar adalah memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang telah dilakukan seseorang. Yang kedua, salawat Nabi. Membaca salawat Nabi Muhammad SAW dimaksudkan untuk memohon rahmat dan karunia bagi Nabi Muhammad SAW agar pembacanya juga mendapatkan balasan limpahan rahmat dari Allah SWT. Yang ketiga, zikir. Zikir adalah perintah Allah pertama kali yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Kemudian Muhammad ketika ia menyepi atau berkhalwat di Gua Hira. Zikir yang diamalkan ahli tarekat Syadziliyah adalah zikir nafi isbat yang berbunyi la ilaha illallah. Yang keempat, wasilah dan rabithah. Dalam tradisi tarekat Syadziliyah, orang-orang yang dipandang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian disusul para nabi lain, al-khulafa ar-rasyidin, tabi'in, dan masyaikh atau para mursyid. Yang kelima, wirid. Adapun wirid yang dianjurkan adalah penggalan ayat Al-Quran surah At-Taubah dan wirid ayat kursi yang dibaca minimal 11 kali setelah sholat fardu. Yang terakhir, adab etika murid. Adab murid dapat dikategorikan ke dalam 4 hal, yaitu adab murid kepada Allah,
adab murid kepada musyidnya, adab murid kepada dirinya sendiri, dan adab murid kepada ikhwan atau sesama muslim. Yang pertama, adab murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab ini dilakukan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab murid kepada mursyidnya. Adab seorang murid kepada mursyidnya adalah ajaran yang penting dalam tarekat. Yang ketiga, adab murid kepada saudara sesama muslim. Adab seorang kepada saudaranya sesama muslim haruslah senantiasa dijaga agar tetap terjalin dengan baik. Yang terakhir, adab murid kepada dirinya sendiri. Selain seorang murid itu harus menjaga perilaku kepada Allah, mursyid tarekatnya, atau beradab pada sesama ikhwannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.